Halo. Pul. Oh. Ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu static routing. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu static routing. Nah, static routing ini merupakan suatu proses transfer dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Dengan begitu, dapat dikatakan bila jaringan berkaitan dengan routing. Nah, misalnya kalian mengirim paket A ke paket B. Nah, maka perlu melalui jaringan. Nah, begitu juga dengan tugas routing, yaitu menjadikan jalur tercepat untuk mencapai tujuan akhir. Atau bisa juga untuk menghubungkan A dan B dengan cara men-routing. Nah, juga tetapi bukan hanya mencari jalan tercepat, tetapi mencari jalan terbaik hingga jaringan yang dituju. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep static routing. Oke, sekarang saya akan menjelaskan konsepnya router atau static routernya. Di sini kita masukkan dulu untuk routernya, lalu kita masukkan, jangan lupa masukkan PC-nya. Kita menggunakan 2 terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan kabel strike. Kita masukkan dulu pas internet 0 ke pas internet 0. Lalu kita ke FA 0 ke FA 0/1. Nah, jika sudah, kita beri dulu IP-nya. Nah, untuk PC 0 ini kita menggunakan IP 10.10.10.10/24. Nah, untuk PC 1 ini kita menggunakan 20.20.20.20/24. Nah, untuk gateway PC 0 ini kita menggunakan 10.10.10.1/24, dan untuk PC 1 ini menggunakan 20.20.20.1/24. Nah, jika sudah, kita masukkan dulu IP-nya. Masuk ke desktop, lalu IP configuration, lalu masukkan 10.10.10.10, lalu subnet max-nya jangan lupa 255.255.255.255.0. Jangan lupa gateway-nya kita masukkan 10.10.10.1. Nah, lalu untuk PC keduanya juga kita samakan saja. Ke desktop, lalu IP configuration 20.20.20.20. Jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya 20.20.20.1. Nah, jika sudah, kita masuk ke routernya, lalu kita configuration. Kita no dulu, lalu kita ketikkan enable, lalu kita masuk ke configuration command. Setelah itu kita sambungkan terlebih dahulu untuk kabel FA 0/0 ini agar hijau. Kita masuk, kita ketikkan interface FA 0/0, lalu 0SH agar kabelnya hijau. Jika sudah, kita daftarkan gateway-nya, yaitu IP address 10.10.10.1. Jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Setelah itu kita exit. Nah, kita masuk, kita coba sambungkan juga untuk router untuk kabel FA 01 nya juga. Lalu kita ketikkan lagi interface FA 0/1. Setelah itu kita no shutdown. Nah, jika sudah no shutdown, lalu kita daftarkan IP-nya atau gateway-nya 20.20.20.1. Lalu jangan lupa subnet mask-nya .0. Sudah itu kita exit. Nah, di sini kita cek do show IP route. Nah, di sini untuk
PC pertama dengan IP 10.10.10/0 adalah connected. Di sini kita lihat kodenya itu connected. Nah, untuk gateway-nya di sini lokalnya sudah tersambung, connected untuk kabel 0/0. Nah, untuk FA0/1 juga sudah tersambung menggunakan IP 20.20.20.0 dan subnet masknya itu 20.20.1. Nah, di sini kita akan mencoba mengeping. Kita ketik ping 20.20.20.20. Di sini awalnya bakal gagal dan akhirnya bakal connected. Nah, di sini sudah TTL atau timestamp atau sudah tersambung. Di sini kita pakai surat saja. Di sini berhasil dan sukses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dua router. Oke, di sini saya akan membuat yang menggunakan dua router. Di sini kita masukkan dulu routernya, kita masukkan dua, lalu masukkan PC-nya juga dan kabelnya. Nah, jika sudah, kita tuliskan dulu IP-nya untuk PC 4 ini. Kita tulis IP-nya yaitu 192.168.1.10/24. Lalu untuk PC 5 ini 192.168.2.10. Lalu untuk gateway-nya kita tuliskan 192.168.1.1, profitnya 24. Nah, untuk gateway yang PC 5 ini kita tuliskan 192.168.2.1/24. Lalu untuk gig ini kita masukkan IP-nya 10.10.10.1/24. Lalu untuk gig yang 0 ini 10.10.10.10.2/24. Nah, selanjutnya di sini saya akan masukkan dulu IP-nya ke PC yang 4. Masuk ke desktop, langsung ke IP configuration. Masukkan 192.168.1.10. Subnet masknya, lalu gateway-nya 192.168.1.1. Lalu kita masuk ke PC yang 5 ini, masuk ke desktop, ID configuration, lalu 192.168.2.10. Jangan lupa subnet masknya, lalu gateway-nya 192.168.2.1. Nah, jika sudah, kita masuk ke router yang 3 ini, kita konfigurasi, lalu ke CLI, kita enter dia langsung, enable configuration tag. Nah, di sini kita hijaukan dulu kabel yang gig 0/0 ini dengan gig 0/1 ini dengan cara kita ketikkan interface range-nya gig 0/0 sampai 1, lalu 0 shutdown. Nah, di sini kabelnya sudah hijau. Lalu kita daftarkan gateway-nya. Kita ketikkan dulu interface gig 0/0, lalu kita enter IP address 192.168.1.1. Oh ya, jangan lupa subnet masknya ya, gig 0. Nah, jika sudah, kita masukkan ke interface gig 0/1, lalu ketikkan IP address 192.168. Oh iya, untuk gig 0 ini menggunakan 10.10.10.1. Ketikkan 10.10.10.1. Jangan lupa subnet masknya 255.256.0, lalu enter. Nah, di sini kita cek apakah sudah terdaftar atau belum. Kita do show IP root.
typo dikit. Nah, di sini untuk kabel yang 1.0 ini sudah terdaftar ya. Lalu kita masuk ke router yang kedua. Sama seperti yang kiri atau router yang 4. Kita masukkan dulu enable, lalu configuration tag. Setelah itu kita nyalakan dulu kabelnya agar hijau. Kita ketikkan interface range gig 0 hingga 1, lalu no shutdown. Nah, di sini kita lihat kabelnya sudah hijau semua. Setelah itu kita enter lagi, lalu kita daftarkan gignya atau kabelnya. Kita daftarkan dulu yang gig 011 terlebih dahulu, lalu IP address IP add 192.168.2.1 net masnya juga jangan lupa 255.0. Lalu kita daftarkan juga untuk gig yang 0/0 nya IP add 10.10.10.2. Jangan lupa grafiknya atau size masnya 0. Nah, di sini kita coba untuk mengirim terlebih dahulu. Di sini violet, coba kita mengeping. Ping 192.168 10 2.10 dan hasilnya DHU. Kenapa hasilnya DHU? Karena kita belum menstatic routingnya atau kita belum memberi IP root. Kita masuk ke router 3 nya, IP root, lalu kita masukkan networknya 92.168.2.0. jangan lupa subnet masknya, dan jangan lupa alamat tujuannya atau router yang tujuannya kita tulis 10.10.10.2. lalu kita exit. Nah, masuk ke router yang 4 ini, lalu kita exit terlebih dahulu, kita IP root. Oh ya, di sini kita belum masukkan dulu 192.168 1.0, lalu subnet masknya, dan jangan lupa alamat tujuannya. Kita enter, lalu kita exit. Nah, di sini kita percepat terlebih dahulu. Pakai bisa. Oke, sudah bisa. Kita coba mengirim dan sukses, atau kita coba ping saja dan hasilnya TTL. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan 3 router. Nah, selanjutnya kita akan mencoba men-routing dari router 7 ini atau router yang 3 ini ke router yang pertama, kedua juga. Kita masuk ke sini, lalu kita ketikkan IP root 192.168.0. jangan lupa subnet masknya 0. Udah itu 20 lalu kita masukkan juga satu lagi IP root. Kita
ganti di sini jadi 2, lalu kita exit. Nah, di sini kita coba mengirim pesan. Apakah akan berhasil? Progress, pilot, sukses. Nah, kita coba mengirim dari sini ke sini dan sukses. Sukses ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan beberapa VLAN. Selanjutnya kita akan menambahkan VLAN-nya, atau kita menambah beberapa VLAN. Jadi kita di sini masukkan dulu jadi di sini kita masukkan dulu satu switch. Dan 4 PC. 1 2 3 4. Di sini kita menggunakan kabel string. Kita sambung-sambungkan terlebih dahulu. Ini untuk 2 dan 3, dan ini untuk 4 dan 5. Nah, sebelumnya di sini saya akan membagi dua. Untuk kabel FA 4 dan 5 ini kita masukkan menjadi VLAN 20 dengan subnet masknya atau IP-nya itu adalah 172.168.2.1/24. Nah, untuk ini itu VLAN 10 dengan IP 172.168.1.1/24. Jika sudah, kita daftarkan terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Kita masuk ke switch, lalu ke CLI, lalu ketikkan enable configuration tag. Sudah itu kita ketikkan atau daftarkan VLAN 10, exit, lalu VLAN 20, exit. Nah, kita cek do show VLAN brief. Nah, untuk VLAN 10 dan 20 sudah aktif. Maka setelah itu kita sambungkan dulu untuk kabel 2 dan 3 ini ke switchnya, atau kita switch mode akses. Lalu kita ketikkan interface range FA 0/2 hingga 3 switch mode akses, atau switch akses VLAN 10. Dan kita daftarkan juga untuk kabel yang 4 dan 5 nya. Switch mode akses VLAN 20, exit, lalu kita do show lagi. Nah, untuk VLAN 10 untuk portnya adalah 2 dan 3. Untuk VLAN 20, 4 dan 5 sudah terlihat. Kita percepat terlebih dahulu. Nah, sudah hijau.
Selanjutnya di sini kita akan menyalakan dulu agar kabelnya hijau, enable, lalu configuration T, interface, gig, no source 2, lalu no shutdown. Nah, untuk kabelnya di sini sudah hijau semua ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface, gig, 0/2, lalu oh ya titik 10. Setelah itu kita encapsulation dot 1q 10. Setelah itu kita IP address 172.168.1.1. Nah, ini untuk gateway-nya ya. 255.255.0. Enter. Setelah itu kita daftarkan juga untuk VLAN 20 nya, kita masukkan 20, lalu kita encapsulation dot 1q, lalu 20 kita beri IP address 172.168.2.1. lalu subnet masknya kita exit, lalu kita masukkan IP nya. Kita masukkan dulu dari VLAN 20 terlebih dahulu, lalu kita masukkan 172.168.2.2, lalu ini subnet masknya 255.255.0. Jangan lupa gateway-nya 192.168.2.1. Kita copy saja agar cepat. Lalu kita ganti 3, subnet masknya kita ganti juga. Kita copy, lalu masuk ke PC yang ini, yang VLAN 10. Kita ganti 1.2. Kita copy saja 255.255.255.0 1.1. lalu kita ke PC yang terakhir, kita kopikan 3 255.255.255.0. lupa gateway-nya 1.1. Nah, di sini kita akan coba mengirim pesan sukses. Kita ke antar VLAN, in progress, pilot, dan sepertinya ada kesalahan. Kita cek terlebih dahulu untuk gitnya sudah benar 10. Nah, jadi kenapa tadi kita masih pilot, karena di sini kita belum menambahkan static rootnya. Nah, di sini kita coba tambahkan lagi untuk IP-nya untuk gig 02, yaitu 30.30.30.1/24. Nah, kita masuk ke switch-nya, lalu kita trunking atau mode trunking, enable configuration T, lalu kabelnya yaitu FA 0/1. Kita cek lagi benar, lalu switch mode trunking. Nah, jika sudah kita cepat, kita delete dulu. Nah, di sini kita coba PC 6 ke PC 7, apakah sukses?
successful. Nah, kenapa sudah successful? Karena kita sudah mengkonfigurasi di router 7-nya atau router yang 3-nya ini. Lalu kita masuk ke router yang 4 ini agar PC 5 ini bisa mengirim ke semua PC yang di Swiss ini. Lalu PC 4 juga sama, masuk ke router yang tengah ini atau yang kedua ini. Lalu kita enable, lalu configuration, lalu IP root 172, masukkan alamat IP-nya atau networknya 1.0, lalu subnet masknya 0, lalu kabel yang akan ditujunya yaitu melewat mana saja. Sini berarti 20.2, lalu ketikkan 20.2. Setelah itu kita ganti jadi 2 ininya, lalu kita exit. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke router yang 3, masuk ke enable configuration tag. Setelah itu kita IP root 192.168, 172 168 1.0. Subnet masknya jangan lupa, dan alamat tujuannya melewati mana saja. Tik 2. Setelah itu kita ganti depannya, kita exit. Nah, kita percepat. Di sini kita coba mengirim ke sini, successful, dan ini ke sini apakah successful? In progress, successful. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.